Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel saya, yaitu tentang pendidikan. Eh, Sebelum saya mulai, mohon bantuan subscribe, like, dan mohon maaf ini agak apa lampunya kurang terang ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang balaghah ya, secara khususnya untuk mahasiswa yang baru masuk jurusan pendidikan bahasa Arab maupun sastra Arab ya. Nah, di sini saya akan membedah buku balaghah ya, bukunya tentang karangan Ali Al-Karim dan Mustafa Amin yang berjudul terjemahan Al-Balaghatul Wadihah, dimana di dalam buku ini banyak sekali penjelasannya tentang balaghah, kemudian fasohah dan uslub. Tetapi di sini saya akan lebih awal membahas tentang balaghah ya. Fasohah ya, fasohah ya, yang berarti jelas ya dan terang. Fasohah ini tidak seperti balaghah. Kalau balaghah dia seperti majas. Majas itu gaya bahasa yang memiliki keindahan kata-kata. Makanya keindahan Al-Quran itu bisa dipelajari dengan mempelajari balaghahnya ya. Tidak serta-merta kita mengatakan Al-Quran itu indah, tetapi mengatakan Al-Quran itu indah itu pakai alat, yaitu balaghah ya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Fasoha. Yang pertama yaitu fasoha. Fasoha yaitu artinya jelas dan terang. Ya. Anda berkata afsahas subhu, yaitu pagi telah jelas. Kalimat yang fasih adalah kalimat yang jelas maknanya, mudah bahasanya, dan baik susunannya. Itulah fasoha atau fasaha ya. Suatu kata akan mencapai kriteria itu ya, di sini dikatakan bila sering dipakai oleh para penulis dan penyair yang peka, karena tidak ada kata yang terungkap melalui lisan dan tulisan mereka kecuali memenuhi kriteria kefasihan dan keindahan tersebut. Oke. Kemudian makna-makna salah satu ciri-ciri fasoha yang pertama, untuk mencapai predikat fasoha, suatu kalimat di samping harus terdiri atas kata-kata yang sesuai dengan kaidah sorof yang benar dan mudah dipahami ya. Sebagaimana dalam ucapan Sayyidina Hasan radhiyallahu an berkata, walau anna majdan akhladad dahra wahidah minan nasi abqa majduhud dahru mut'aimah. Seandainya kemuliaan seseorang itu dapat menjadikannya panjang umur, maka kemuliaan mut'aim akan dapat memperpanjang kehidupannya. Domir pada kata majduhu adalah kembali kepada kata mut'aim. Kata yang terakhir ini dengan jelas terungkapkan setelah domirnya, dan dari segi kedudukannya dalam kalimat juga jatuh setelahnya karena menjadi maf'ulun bih. Oleh karena itu syair di atas tidak fasih. Kemudian yang kedua, disyaratkan juga susunan kalimatnya tidak terdiri atas kata-kata yang tanafur, sehingga hubungan satu kata dengan kata lainnya tidak menimbulkan kalimat itu sulit untuk didengar dan diucapkan. Contoh kalimat yang terdiri atas kata-kata yang tanafur adalah syair sebagai berikut: wakbaru harbim bimakaning kofr walaysa kurba kobrin harbin kober, yang artinya kufur, musuh, berada di tempat yang sunyi, dia tidak ada kubur lain di dekat kubur musuh itu. Suatu pendapat menyatakan bahwa syair ini tidak mudah dibaca seorang 3 kali secara terus-menerus tanpa kesulitan, karena dalam syair ini berkumpul beberapa kata yang huruf-hurufnya berdekatan makhrajnya. Dengan demikian menimbulkan kesulitan yang sangat. Padahal bila kata-kata itu diucapkan secara terpisah,
tidaklah menimbulkan kesulitan dan tidak menyusahkannya. Kemudian yang ketiga, kalimat yang fasih adalah kalimat yang tidak rancu susunannya. Kalimat yang rancu yaitu kalimat yang tidak jelas maksudnya, karena sebagian kata-katanya didahulukan atau diakhirkan dari tempatnya semula, atau kata-kata yang seharusnya berdekatan menjadi terpisah-pisah, seperti kalimat ma qara'a illa wahidam Muhammadun ma'a kitabang bi akhi. Tidak membaca kecuali satu Muhammad bersama kitab saudaranya. Kalimat ini tidak fasih karena susunan kata-katanya rancu. Aslinya adalah ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitabang wahida. Muhammad tidak membawa kecuali satu bersama kitab saudaranya. Tidak membawa kecuali satu Muhammad bersama kitab saudaranya. Kalimat ini tidak fasih karena susunan kata-katanya rancu. Aslinya adalah ma qara'a Muhammadun ma'a akhi illa kitaban wahida. Muhammad tidak membaca bersama saudaranya kecuali sebuah kitab, dan itulah yang yang benar dalam kaidah-kaidah fasoha. Kata sifatnya didahulukan daripada kata yang disifati. Di samping itu ada beberapa kata yang seharusnya bersamaan ternyata dipisahkan, yaitu adatul isti'na, yaitu kata sambung untuk mengecualikan, dipisah dengan musta'na'nya, kata yang dikecualikan, dan mudhof, kata yang bersandar, dengan mudhofun ilaih, kata yang disandari. Kalimat lain yang serupa dengan contoh di atas adalah syair yang diungkapkan oleh Abu At-Tayyib Al-Muttanabi, yaitu ayyakuna abal barriyatin Adam wa abuka was-sakolani wa anta Muhammadun. Bagaimana mungkin Adam itu bapak seluruh manusia sedangkan bapakmu adalah Muhammad dan kamu adalah seorang dari manusia dan jin. Susunan yang benar adalah kaifa yakunu Adam abal bariyah wa abuka Muhammadun wa antas sakolan. Kemudian yang keempat, kalimat yang fasih harus terbebas dari kerancuan makna, ya. Seperti babas salahi hakim al-sinatu fil Madinah. Hakim memasang beberapa orang mata-matanya di kota itu. Contoh lain adalah syair yang dikutip oleh Imri'ul Qais dalam menyifati kuda. Wa arkabu firraw khaifana kasa wajhaha sya'afun muntashir. Dengan terkejut, ya, saya naik kuda, seluruh pelepah kurma yang wajahnya tertutup oleh ubun-ubunnya yang seperti masing ranting-ranting bersama terurai. Makna asli kata al-khaifanah adalah pelepah kurma. Dalam syair ini yang dimaksud adalah kuda yang kurus. Hal ini tidak menjadi masalah meskipun menyerupakan kuda dengan pelepah kurma itu mengandung kelemahan yang tidak dapat diterima adalah menyifati kuda tentang rambut ubun-ubunnya sepanjang ranting-ranting kurma dan menutupi wajahnya. Karena telah dikenal di kalangan orang Arab bahwa kuda, ya, yang rambut ubun-ubunnya sampai menutupi wajahnya bukanlah kuda yang mulia dan gemuk. Di antara kalimat yang rancu maknanya adalah pernyataan Abu Tammam, khazabtu nadahu ghudwat as-sabti khajba fakharra sari'an baina aidil qasaid. Artinya, saya pancing kemurahannya dengan sungguh-sungguh pada Sabtu pagi, maka ia jatuh pingsan ketika mendengar beberapa qasidah. Dalam pernyataan di atas, si penyair tidak henti-hentinya membacakan syair hingga kemurahan orang yang dipujanya itu jatuh pingsan. Pernyataan dengan kalimat demikian adalah pernyataan yang paling jelek. Itulah fasoha. Intinya begini, teman-teman. Intinya fasoha adalah jelas dan terang, ya, berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain balaghah itu seperti majas, dan yang lain itu terdapat sebuah sindiran. Tapi kalau fasoha harus jelas dan terang. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan mengenai fasoha. Nah, nanti di lain update video lainnya saya akan membahas tentang balaghah, yaitu uslub dan sebagainya. Semoga bermanfaat ya, bagi khalayak umum, tentunya khususnya ya buat teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Arab ataupun yang ingin mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab.
tentunya harus mengenal mata kuliah ini. Nah, dan ini suatu mata kuliah yang tentunya perlu ekstra belajarnya, karena saya sendiri luar biasa memahami ini dan luar biasa mempelajarinya di kelas bersama Ustadz. Nama beliau dulu Ustadz Afif Amrullah ya. Beliau luar biasa dalam mengajar ilmu ini ya, ilmu balaghah ini. Tentunya nanti di update lain saya akan membahas tentang balaghah ya. Sementara ini fasohah malam ini. Terima kasih atas ininya. Jangan lupa subscribe ya, like, bagikan dan komen ya. Sebanyak-banyaknya sebarkan agar channel ini hidup. Tentunya ini channel ini tentang pendidikan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya Delpian Adedo ya, channel saya Delpian Adedo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.